Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to podcast ASN Malabi 383. Kembali lagi bersama saya Nursya Managuna, salah satu peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek kelompok 3 angkatan 8 golongan 3 yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Mengawali podcast ini, saya ingin mengungkapkan satu pertanyaan penting, yaitu mengapa sebagai ASN kita perlu memiliki core value kompeten. Nah, jadi semua berawal dari kondisi dunia masa kini yang dikenal dengan istilah VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai ketidakpastian, uncertainty. Kemudian halnya situasi yang berkaitan dan saling mempengaruhi atau complexity, dan disertai pula dengan ambiguity atau ambiguitas. Nah, untuk mengatasi masalah VUCA ini, maka ASN itu tentu memerlukan vision, understanding, clarity, dan agility. Jadi sebagai ASN kita perlu mengasah beberapa keterampilan baru agar kita memiliki visi, understanding, clarity, dan agility. Keterampilan apa saja itu? Tentu keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, fleksibel, leadership, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita selalu dituntut untuk mengembangkan yang namanya kompetensi. Nah, sesuai dengan roadmap pembangunan ASN, karena kita di Indonesia itu tujuannya adalah pada tahun 2020 sampai 2024 kita ingin agar bagaimana ASN atau birokrasi berkelas dunia. Jadi kita ingin ASN kita menjadi birokrasi berkelas dunia. Nah, arahnya kemana? Arahnya menuntut tentu ASN menjadi smart. Smart dalam hal ini bukan hanya cerdas, tapi memiliki karakteristik-karakteristik seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, jadi ada berapa ini? Ada 8 karakteristik dari smart ASN. Nah, untuk core value kompeten, kita harus memiliki perilaku. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi diri, yang kedua adalah membantu orang lain belajar, dan yang ketiga adalah melaksanakan tugas terbaik. Bagaimana cara untuk mengaplikasikan ketiga perilaku ini? Maka kita tentu harus mengetahui dulu nih, apa sih itu kompeten. Nah, jadi kompeten itu bersumber dari bagaimana sih kompetensi ASN. Nah, kompetensi ASN itu diukur dari 3 hal. Jadi ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis itu berhubungan dengan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional. Kemudian kalau kompetensi manajerial itu yang diukur adalah tingkat pendidikan pelatihan struktural atau manajemen atau pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan pengalaman terjun ke masyarakat majemuk dalam hal suku, agama, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang kompetensi ASN, maka kita sepatutnya untuk mengembangkan kompetensi kita. Caranya ada 2, yaitu dengan jalan menempuh pendidikan ataupun pelatihan. Nah, kalau pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu sudah diatur tentang adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20
jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tentu kebijakan ini sangat relevan utamanya menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kemutahiran kompetensi ASN itu menjadi sangat penting. Nah, selain itu kita juga bisa mengembangkan kompetensi melalui pelatihan klasikal maupun non-klasikal. Pelatihan klasikal bisa kita lakukan dengan pembelajaran tatap muka di kelas, melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sementara non-klasikal bisa kita lakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan pegawai swasta. Nah, itu tadi cara pengembangan kompetensi ASN. Kemudian setiap ASN itu tentunya berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian. Jadi kalau tadi pengembangan kompetensi ASN itu tidak dilakukan, maka kita akan menjadi ASN yang terbelakang. Cara untuk mengatasi hal tersebut seharusnya kita senantiasa untuk belajar sepanjang hayat. Atau menurut pendapat Alvin Toffler, dia mengemukakan bahwa the illiterates of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi katanya ada 3 nih fase hidup atau fase pembelajaran seseorang. Fase pertama adalah learn, fase kedua adalah unlearn, dan fase ketiga adalah relearn. Jadi ini merupakan fase belajar yang mengedepankan bagaimana kita berpikir atau memiliki pemikiran yang terbuka. Karena proses learn itu dilaksanakan sepanjang hayat oleh manusia, mulai dari lahir sampai meninggal atau sampai ke liang lahat. Nah, sementara proses unlearn itu digunakan ketika ada pengetahuan baru di mana kita harus beradaptasi dengan pengetahuan baru itu. Sementara relearn tentunya kita akan belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi relearn itu kalau kita sudah tadi memiliki pengetahuan baru dari luar, maka kita tentunya akan belajar lagi pengetahuan baru tersebut. Maka itulah proses fase kehidupan ya, atau fase berpikir dan belajar seorang manusia. Ini menurut Alvin Toffler. Jadi dalam proses pembelajaran itu tentunya sebagai dosen ASN kita harus memiliki pemikiran, kembali lagi pemikiran yang terbuka dan yang mengarah pada lahirnya ASN kompeten yang sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Oke, sekian podcast Core Values Kompeten. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat, khususnya bagi para peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dan umumnya bagi masyarakat yang menonton tayangan ini. Thank you so much for watching and see you in the next ASN Malebi 383 podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.